eh, melaksanakan kegiatan kita dalam memahami beberapa inti dari sebuah KSU. SKU. Nah, adik-adik sekalian, untuk memahami kegiatan ini, marilah nanti mendengarkan apa yang akan kakak sampaikan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita ice breaking dulu sebelum kita masuk mulai kepada kegiatan pembelajarannya. Baik adik-adik, 3 kali tepuk pramuka. Dimulai dari sekarang. Oke, bagus adik-adik semuanya. Baik adik-adik sekalian, kita akan memahami tentang bagaimana tata tertib berdiskusi. Berdiskusi itu penting sekali di dalam kehidupan kegiatan kepramukaan kita sehari-hari gitu. Ya, artinya dalam memahami suatu masalah, untuk mencari jalan solusinya kita harus berdiskusi. Tapi ada beberapa tata tertib yang harus adik-adik pahami dalam diskusi ini. Baik, yang pertama adalah syarat-syarat peserta diskusi yang baik adik-adik. 1, memenuhi aturan main diskusi. Nah, sewaktu kita berdiskusi, kita harus tahu aturan bagaimana diskusi tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, memahami dan menguasai materi diskusi. Kalau kita berdiskusi, kita harus menguasai materi diskusi, gitu. Yang ketiga adik-adik, aktif mengembangkan buah pikiran. Ya, jadi dalam berdiskusi itu kita jangan pasif, tapi aktif mengembangkan buah pikiran. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Apabila dalam diskusi ada orang berpendapat, kita hargai pendapat orang lain. Jangan pendapat kita sendiri yang kita hargai. Yang kelima, menghindari sifat emosional. Nah, kalau kita dalam berdiskusi itu adik-adik, kita nggak boleh marah-marah, ya. Kita harus sabar, harus senyum, penuh dengan senyuman. Yang keenam, adik-adik, berbicara dengan sopan dan jelas serta tidak berbelit-belit. Jadi to the point, ya. Tapi harus sopan dan jelas. Dan yang terakhir, syaratnya adalah jangan takut dikritik dan berani melontarkan pikiran. Itulah syarat-syarat peserta diskusi yang baik adik-adik. Baik adik-adik, kita sebelum kita lanjut ke berikutnya, yang syarat-syarat inilah yang harus adik-adik pahami ya. Oke, lanjut. Oke, semangat ya adik-adik. Oke, lanjut. Sekarang adalah tujuan diskusi. Untuk apa sih kita berdiskusi, gitu adik-adik ya? Nah, yang pertama adalah mendapatkan suatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan pendapat. Di sini harus kita pahami, dalam berdiskusi itu kita punya tujuan, ya, mendapatkan suatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan pendapat. Bisa saja, ya, kita beda dengan pendapat dengan orang lain, gitu. Nah, di situ kita coba untuk berdiskusi, mendapatkan suatu pengertian. Yang kedua adalah mengadakan kesepakatan, ya, dalam artian bahwa berdiskusi itu kita mengadakan suatu kesepakatan di antara dua belah pihak atau beberapa kelompok gitu. Yang ketiga adalah memperoleh keputusan bersama mengenai suatu masalah yang diangkat dalam diskusi tersebut. Yang keempat, belajar dari orang lain dari banyak hal. Nah, dengan berdiskusi, dengan kita bertukar pikiran, maka kita akan saling belajar gitu. Jadi dapat masukan-masukan informasi juga dari orang lain. Yang kelima adalah menilai pendapat orang lain. Nah, dalam diskusi itu kita bisa menilai pendapat orang lain itu bagaimana gitu. Dan yang terakhir adalah yang keenam, mengungkapkan ide sendiri untuk diuji dan dinilai kebenarannya. Nah, jadi di dalam diskusi itu kita bisa mengungkapkan ide kita. Nah, kebenaran dari ide kita itu bisa dilihat pendapat-pendapat dari peserta diskusi lainnya. Itu yang harus diperhatikan ya adik-adik dalam tujuan diskusi. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, siapakah yang adik-adik perhatikan semuanya ya? Siapakah yang berhak, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi itu? Ya, yang pertama adalah yang kita kenal dengan istilah moderator. Siapa itu moderator? Moderator adalah pemimpin diskusi atau pengendali diskusi. Moderator. Jadi dia yang mengendalikan, memimpin jalannya diskusi, moderator. Yang ketiga adalah member atau audiens atau peserta, yaitu satu kelompok atau dapat dibagi beberapa kelompok pesertanya atau audiensnya. Dan yang terakhir tamu. Ya, tamu ini adalah pemerhati atau hanya sebagai penonton.
Jadi dalam diskusi itu kita mungkin ada yang pemerhati, ada yang menilai gitu ya. Sebagai dia tidak terlibat di dalam diskusi tersebut, tapi dia hanya sebagai pemerhati atau penonton. Itulah pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi. Oh iya, yang terakhir dia adalah notulen atau sekretaris yang mencatat jalannya hasil diskusi. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ke slide berikutnya. Adik-adik perhatikan. Nah, kalau adik-adik nanti ada yang menjadi moderator, ya ada yang menjadi moderator, perhatikan syarat-syarat moderator yang baik. Yang pertama, mengerti aturan diskusi. Seorang moderator dia harus mengerti aturan diskusi itu. Satu. Yang kedua, dia harus sabar, rendah hati, dan menguasai pendapat setiap dari pembicara dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, syarat seorang moderator itu jujur, ramah, dan tidak berat sebelah. Berarti harus adil, adik-adik ya. Dan yang keempat, dapat menghidupkan suasana diskusi. Nah, suasana diskusi itu biar tidak monoton, ya, itu si moderator ini harus pandai menghidupkan suasana diskusi tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan tanggapan selalu bersifat objektif, jadi tidak boleh subjektif. Ya, berarti harus apa adanya, gitu. Itu dari syarat-syarat seorang moderator yang baik. Ya, oke adik-adik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nanti ada prakteknya dalam kegiatan ini. Nah, setelah moderator tadi kan ada peserta diskusi. Nah, bagaimana menjadi peserta diskusi yang baik adik-adik ya? Jadi nanti kita bagi kelompok ya, kita berdiskusi. Nah, semuanya harus kita jalankan dengan apa yang telah saya berikan materi ini. Yang syarat-syarat peserta diskusi yang baik pertama adalah dia memenuhi aturan main diskusi. Ya, jadi dia tidak seenaknya dalam diskusi itu, dia harus memenuhi aturan main diskusi tersebut. Yang kedua adalah memahami dan menguasai materi diskusi. Ya, seorang peserta diskusi atau kelompok diskusi dia harus menguasai materi diskusi. Yang ketiga adalah aktif mengembangkan buah pikirannya. Jadi kalau kita berdiskusi itu adik-adik ya, jadi jangan pasif hanya diam, senyum, diam, ya. Nggak ada gerak sekalipun dalam diskusi tersebut. Tidak ada suaranya, tidak ada memberikan gagasannya, jangan seperti itu. Yang keempat adik-adik, menghargai pendapat orang lain. Ya, kalau kita setelah diskusi itu kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, itu. Yang berikutnya adalah yang kelima adalah menghindari sifat emosional. Kalau kita berdiskusi itu kita nggak boleh bersetegang, ya nggak boleh marah-marah gitu ya. Kita harus hindari itu. Yang keenam, berbicara dengan sopan dan jelas serta tidak berbelit-belit. Dalam diskusi tidak boleh seperti itu. Muter-muter kalimatnya. Jadi langsung to the point. Yang ketujuh adalah tidak takut dikritik dan berani melontarkan pikiran. Nah, kalau kita peserta diskusi itu kita jangan takut dikritik. Ya, kritik itu kan bersifat membangun. Ya, bisa melihat diri kita dari orang lain, pandangan orang lain. Ya, nggak usah kita marah dikritik oleh orang lain. Dan berani untuk melontarkan pikiran. Nah, seorang anggota pramuka itu harus mempunyai pemikiran-pemikiran. Berani dia melontarkan pemikirannya. Yang berikutnya ke-8 adalah berani berpendapat dan berbicara dengan terbuka. Ya, dibiasakan dari sekarang semua anggota pramuka, ya, bendara, penggalang dan segala macamnya itu harus berani mengungkapkan pendapatnya. Dan satu lagi, adik-adik, tidak mengecewakan orang lain. Ya, dalam diskusi itu janganlah sampai nanti setelah diskusi itu kita berselisih paham. Jangan mengecewakan orang lain. Itu adalah salah satu diskusi yang baik ya, adik-adik. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya, adik-adik. Oke, nah di dalam diskusi itu kan kita mengeluarkan pendapat ya adik-adik. Nah, bagaimana cara mengungkapkan pendapat dalam diskusi itu? Oke, perhatikan adik-adik. Anggota pramuka semuanya siap? Pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan masuk akal gitu. Seorang anggota pramuka dalam berdiskusi itu harus menggunakan bahasa yang baik dan masuk akal, bisa diterima oleh orang lain apa yang kita bicarakan. Yang kedua harus langsung mengena pada persoalan. Ya, secara tadi kalau kita bicara itu jangan berbelit-belit, ya. Yang ketiga menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksakan kehendak. Pendapatnya harus diterima. Itu nggak boleh, tidak boleh adik-adik ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, materi pembicaraan jangan menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Dalam diskusi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Ya, menjelek-jelekkan orang lain tidak boleh. Perhatikan ya adik-adik. Yang terakhir yang kelima adalah dalam mengungkapkan pendapat sebaiknya merupakan solusi, bukan menambahkan persoalan. Artinya di sini adalah kalau kita berpendapat itu kita mencari jalan keluar, solusinya, bukan menambah masalah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya adik-adik.
sebagai anggota pramuka, praja muda karena kita harus berdiskusi seperti ini. Baik adik-adik, kita lanjut. Oke adik-adik ya. Nah, ternyata kita sudah selesai ke materinya. Artinya nanti untuk kegiatan berikutnya, nanti kita coba untuk praktek berdiskusi ya dalam memecahkan suatu masalah. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ini materi pertama dari Kak Yandi sebagai pembina kalian semua. Oke adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.